Sungai Mahakam airnya bersih. Naik rakit seorang brigadir. Kami ucapkan terima kasih. Para penonton berkenan hadir. Guys, kembali lagi bersama kami Mekanik Jenaka dari Gada Motor, channel edukasi dunia otomotif yang inspiratif dan inovatif. Kesempatan kali ini kami dikasih tantangan buat melakukan penggantian kampas kopling mobil Nissan Grand Livina. Sebelum ngobrolin panjang kali lebar kali tinggi, perkenankan saya menceritakan sedikit tentang mekanisme kopling. Pastinya pada senang menyimak sambil sanggah uang, apalagi grimis-grimis nyanding kopi ngemil Fred Cassava atau yang biasa kita sebut gorengan bulet. Keren ya guys. Itulah keberagaman berbahasa. Berbeda bahasa tetapi satu makna. Seperti semboyan kita guys, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Peranan kopling pada sebuah mobil sangatlah besar. Tanpa adanya komponen ini, maka mobil tidak akan bisa diatur tingkat kecepatan mesinnya. Jenis kopling juga bervariasi guys, dari kopling manual, otomatis, plat ganda, gesek, dan lain-lain. Pada video ini yang akan kami bahas adalah jenis kopling manual. Kopling merupakan salah satu komponen mobil yang berfungsi sebagai pemutus atau penghubung putaran dari poros engkol dengan roda gigi transmisi. Cara kerjanya yaitu di saat pedal kopling ditekan, kopling akan bekerja pertama kali saat driver menekan pedal kopling. Saat itu dilakukan, maka putaran mesin yang menuju transmisi akan terputus. Karena pada saat kopling diinjak, maka hidrolik yang terdapat pada kopling akan menciptakan tekanan cairan pada area aktuator hidrolik. Tekanan muncul karena adanya aliran fluida ke rilis bearing. Otomatis rilis lever akan ditekan yang mengakibatkan pressure plate terungkit. Nantinya plat kopling yang tadinya terjepit antara flywheel dan pressure plate akan terbebaskan. Terjadinya celah, maka dari itu flywheel terus berputar sedangkan putaran dari poros kopling tidak diteruskan ke transmisi, sehingga memudahkan pada saat pemindahan gigi. Kemudian berikutnya kerja kopling pada saat pedal dilepas. Ketika driver melepas pedal kopling, tekanan liquid aktuator hidrolik akan menghilang. Hal ini membuat rilis bearing kembali pada posisi awal dan tidak ada tekanan pada rilis lever. Pegas kopling akan bekerja menekan pressure plate kembali. Hal ini bertujuan supaya pressure plate menempel pada bagian plat kopling. Nantinya kopling akan terjepit dan putaran flywheel akan terhubung pada plat kopling. Kemudian diteruskan ke transmisi hingga ke roda-roda. Gigi mobil tidak akan bisa dipindahkan apabila tidak memiliki kopling. Oleh karena itu, ketika Anda ingin memasukkan gigi atau menguranginya, maka kopling perlu diinjak. Tujuannya untuk memutuskan putaran dan perpindahan gigi jadi lebih halus. Jangan kemana-mana guys, setelah yang satu ini kami akan jelaskan cara perawatan kopling supaya pemakaian awet. Stay tune guys. Halo para pecinta otomotif, kenalkan kaos Damario Store berikut ini ya guys. Untuk pemesanan bisa lewat WA ya guys. Silahkan dikoleksi semua ya guys. Monggo.
Lanjut guys, perawatan kopling mobil yang benar. Setelah memahami cara kerja kopling mobil, kini Anda harus tahu bagaimana cara perawatannya guys. 1. Kenali cara penggunaan kopling yang benar. Menggunakan kopling dengan benar adalah salah satu bagian dari perawatan. Cara menggunakannya adalah menginjak pedal kopling harus penuh dan sempurna. Baru setelah itu Anda bisa memindahkan tuas transmisi atau prosneleng. Yang kedua, mulai dari gigi 1 saat melaju. Pada saat Anda ingin membuat mobil melaju setelah dinyalakan, maka masukkanlah gigi 1 yang menjadi gigi terendah. Jika memaksakan langsung ke gigi 2, maka cara kerja kopling akan lebih berat dan potensi aus lebih besar. Begitu pula saat menanjak, jangan dipaksa menggunakan gigi tinggi. Selain kopling akan lebih cepat aus, mobil juga bisa mundur guys. Yang ketiga, hindari menginjak kopling terlalu lama. Posisikan kaki untuk tidak terbiasa menginjak kopling dalam waktu yang terlalu lama. Jika berhenti di jalanan menanjak, ganti dengan rem tangan dan jangan gunakan kopling. Pastikan Anda menginjak dan melepaskan pedal kopling secara perlahan karena pengaruhnya sangat besar saat plat bersentuhan dengan flywheel. Apabila cara kerja kopling mobil sudah tidak bagus, maka bisa muncul bau kosong dan akselerasi berat. Mobil yang sudah memiliki tanda ini artinya terjadi kerusakan pada kopling yang harus segera ditindaklanjuti oleh tim Satgasus Gada Motor. Udah sikat aja, sikat. Saya ingatkan lagi guys, untuk informasi Damario Store lebih lengkapnya bisa hubungi WA yang tertera di video ya guys. Anda bisa mengkoleksi kaos-kaos bergambarkan mobil-mobil atau bahkan Anda bisa request mobil kesayangan Anda. Bisa kami cetak di kaos untuk pesanan Anda. Seperti biasa guys, jangan lupa like jempol ke atas. Kemudian mari berkomentar. Tanya-tanya kaos ya bisa banget guys. Lalu pastikan saat menonton subscribe dan share ya guys. Sayang sekali sudah menonton tapi belum subscribe. Subscribe itu gratis ya guys. Jangan lupa klik tombol loncengnya.